Hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, terbaik dan penuh keberkahan. Hanya Allah yang pantas mendapatkan dan yang berhak mendapatkan pujian atas segala pujian. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqomah. Semoga kita semua adalah orang-orang yang diistiqomahkan, dimampukan dan dikuatkan oleh Allah untuk tetap mengikuti di jalan-jalan yang Rasulullah rentas dan para nabi rentas, para syuhada, orang-orang soleh dan juga para syuhada. Ibu-ibu, pertemuan kita ini insya Allah banyak keberkahan ya. Selain Allah perintahkan untuk kemudian ke majelis ini, itu sebuah perintah juga ya. Kata Rasulullah, man salaka tariqan faltamisulahu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Iqra, Allah memerintahkan supaya kita kemudian belajar ya, untuk belajar seperti itu. Nah, kita tambah keberkahan kita pada sore hari ini dengan membuka dengan Ummul Kitab, lalu kemudian kita baca surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 48. Oke ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan ya sama-sama ya, sama-sama kan biasanya ya kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil, اذkuru
نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Sadaqallahul azim. Oke, monggo dibacakan artinya satu ayat satu ganti. Ayat 39. Oke. Iya. 41. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah kuturunkan yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. 42.
45. yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikitpun, syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Oke. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan bacaan Quran yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan hati kita, melapangkan waktu kita, meringankan kaki kita untuk bisa hadir di sebuah tempat taman-taman surga yang ada di dunia, salah satu taman-taman surga yang ada di dunia ini. Maka kemudian ketika kita sudah dimudahkan untuk bisa hadir di salah satu taman surganya, semoga Allah sampaikan kita kelak nanti di surga yang hakiki sesungguhnya. Tidaklah dimudahkan, tidaklah diringankan, tidaklah dilapangkan bagi seseorang untuk bisa hadir kecuali Allah ingin berikan kebaikan. Maka kita insya Allah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang terpilih. Dan Allah enggak akan berikan sesuatu itu kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki baik. Ya, seperti itu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia dalam memahami agama ini. Difaqihkan dalam agama, dan tidak ada tempat, ya, salah satu tempat itu kecuali di majelis ilmu, ya, belajar, ya, mendengarkan ilmu, ya, seperti itu, memperhatikan sekolah seperti itu, belajar untuk kemudian menuntut ilmu, bertolabul ilmi. Itulah ketika kita dimudahkan, berarti Allah ingin kita jadi orang baik, ya, karena segalanya itu harus pakai ilmu. Dunia pakai ilmu, akhirat diraih juga pakai ilmu. Ya, jadi dengan ilmu itu semoga langkah-langkah kita itu langkah-langkah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Alhamdulillah pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang sebetulnya hadis arba'in yang masih nomor 2. Ya, cuman kita ini akan kita bahas sebentar yang isinya di hadis arba'in nomor 2 itu tentang rukun iman, kan, rukun iman kemarin sampai iman kepada malaikat, ya Bu, ya. Sekarang iman kepada kitab, ya kan. Oke. Nah, ini rukun iman ini semoga dengan kemudian kita mempelajari lebih dalam, ya, artinya tidak sekedar rukun iman ada berapa? 6, kan gitu, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir gitu, dan sudah. Jadi iman kepada Allah itu efeknya apa, dampaknya apa, buahnya apa? Nggak tahu, kan gitu. Nah kemarin kan sudah, ya Bu, ya, kita, ya. Nah itu kalau kita sudah iman kepada Allah, dampaknya itu bagi kita itu, buahnya itu ya taat, tunduk, kan gitu kemarin, ya. Masih ada catatannya. Hanya berharap kepada Allah, kan, kemudian menerima ridho dengan apapun keputusan Allah, karena kita yakin apapun yang datang dari Allah itu adalah yang terbaik, ya. Kenapa kita memang disuruh ridho dengan apapun yang datang dari Allah? Karena Allah itu seleranya tinggi. Tidaklah yang diberikan, tidaklah yang dikasihkan kecuali yang baik-baik. Gitu. Jadi kenapa kita harus ridho? Karena Allah itu ngasih yang terbaik. Cuman kadang banyak nggak sesuai selera kita, nggak sesuai nafsu selera kita itu loh. Pengennya kita hidup itu sehat, gitu, ya, ya kan gitu Bu. Tapi kadang Allah kasih sakit, gitu, kan nggak selera kita banget gitu. Tapi yang datang dari Allah itu yang terbaik, pasti ada kebaikan, hikmah di sana. Pengennya dapat suami apa Bu? 3T, kan?
takwa tampan tajir gitu kan. Pengennya gitu selera kita ya. Wis takwa, tampan, tajir pula kan gitu. Dapatnya kadang 3T. Yang lainnya tapi tua, temperamen, tremora gitu ya. Loh, selera kita yang ini nih tadi, yang 3T yang ini gitu. Tapi kadang Allah kasih gitu, ini ujian. Dan Allah itu kasih yang terbaik untuk kita. Ya, seperti itu ya. Terus kalau udah kenal Allah itu bahagia ya. Nah, katanya Bu Erni dibilang, kok Bu Erni ini bahagia terus itu ya. Iya, mungkin salah satunya kita udah semeleh mengenal Allah. Mau apa lagi? Kalau sudah terjadi ngapain? Ya sedih bolehlah, sedih secara manusiawi. Ya sedih tapi nggak usah yang nemen sampai stres, depresi, terus stroke gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah bisa ridho gitu ya. Nah, ini iman kepada Allah, iman kepada malaikat juga sudah kemarin. Nah, sekarang kita iman kepada kitab. Nah, kita akan bahas sekarang ya. Nah, kitab Allah, yang dimaksud kitab Allah itu apa, Bu? Semua kitab yang berisikan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul itu kitab. Jadi kita harus iman kepada kitab yang pernah Allah turunkan. Ya. Allah pernah turunkan kitab Taurat ya kepada Nabi Musa. Allah pernah turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Allah pernah turunkan Injil kepada Nabi Isa. Allah pernah turunkan suhufu Ibrahim, suhuf lembaran-lembaran yang itu berisikan firman-firman Allah kepada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian sebagai penyempurna dari itu semua Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran yang sampai saat ini kita baca, kita pelajari, kita tadaburi, kita amalkan, kita dakwahkan, kita sampaikan, kita bela. Nah itu. Jadi kitab itu yang dimaksud iman kepada kitab Allah adalah kita beriman dengan semua kitab yang berisikan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Seperti itu ya. Nah agama itu maksudnya agama ini yang turun dari langit itu ada yang turun dari langit dan ada pula yang dari bumi. Agama itu banyak kan agama yang dari bumi ya Bu ya, kayak Hindu, Buddha itu kan dari bumi. Tapi agama yang dari langit itu yang memiliki kitab. Ya, dan seperti agama yang dimaksud agama yang turun dari langit itu apa? Agama samawi. Agama yang turun dari langit itu adalah agama samawi. Sebetulnya satu. Ya. Satu, ya. Jadi ya Islam. Nah, tapi kok ada Nasrani, ada Yahudi. Kan Yahudi itu cuman dulu bapak moyangnya itu namanya Yahuda, terus dinisbatkan pengikutnya banyak, jadi biasanya dinisbatkan Bu. Jadi ini kaumnya Yahudi. Ini kaum Yahudi. Tapi agama itu samawi itu semuanya menerima yang sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu perintahnya sembahlah Allah yang Esa. Di Quran itu mesti diperintahkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, suruh bilang kepada umatnya, sembahlah Allah yang satu. Berarti agama tauhid. Ya, seperti itu. Nah, apa kemudian makna iman kepada, jadi agama samawi itu mesti punya kitab. Ya, jadi seperti itu. Loh, yang itu juga ada kitab Ibu Siti. Nah itu Sun Gokong itu cari kitab kan gitu ya. Masalahnya itu isinya bukan firman Allah kan gitu ya. Ini tadi kan kitab yang berisikan firman Allah. Itu kan mungkin firman itu perkataan, Bu. Firman itu ucapan, perkataan. Jadi bukan firman Allah ya, tapi nggak tahu lah firmannya siapa ya, seperti itu. Nah, sekarang apa sih makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Tadi kan kitabnya itu kata kitab. Nah, makna mengimani atau beriman kepada kitab Allah itu adalah meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi kita yakin, kita akui, kita beriman kepada
bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab ya kepada para nabi dan rasulnya, kepada rasulnya. Dan juga mengakui bahwa kitab itu adalah benar. Nah itu. Jadi iman kepada kitab itu selain kita mengakui bahwa Allah pernah menurunkan kepada rasul, tapi kita juga harus mengakui bahwa kitab itu adalah benar firman Allah. Serta meyakini bahwa semua yang dikandung dalam kitab itu adalah hak atau benar. Nah, jadi tidak cuman kemudian ya itu kitab umat Islam, itu kitabku Al-Quran, tapi tidak meyakini kebenarannya seperti itu. Ada keraguan bahwa ini mungkin yang buat sopo kan gitu, enggak bisa. Jadi namanya meyakini iman kepada kitab Allah adalah meyakini, mengimani, mengakui bahwa Allah pernah menurunkan kitab itu kepada rasulnya, lalu kemudian kita mengakui bahwa kitab itu benar firman Allah, bukan buatan manusia, itu benar-benar firman Allah, serta apa? Meyakini, percaya dengan kandungan kitab yang ada di dalam kitab itu. Ya. Nah, ini dalilnya di surat An-Nisa ayat 136. An-Nisa itu surat keempat, Ibu. Surat keempat ayatnya 136. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Artinya saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran dalam hal ini atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dilihat saja Bu, orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, mereka itu mengalami kesesatan yang jauh. Apa yang dilakukan itu sudah keluar dari apa yang Allah perintahkan. Ya, mungkin ibu mengenal ya, mungkin kerabat, entah teman, entah orang siapa saja, public figure. Ketika dia tidak beriman kepada kitab Allah, maka yang akan dilakukan itu sesuatu yang di luar dari aturan-aturan Allah. Dia sudah tersesat yang jauh. Nah ini ya. Nah maka ini makna iman kepada kitab Allah. Jadi ini Bu. Jadi nanti kita akan lihat ya. Oke ya, kita harus ngakui. Makanya Allah di awal itu sudah gini. Surat kedua Al-Baqarah itu Alif Lam Mim. Allah langsung Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah langsung gini, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya bagi mereka yang ingin bertakwa, bagi mereka orang-orang yang bertakwa, bagi mereka orang-orang yang ingin berusaha, berupaya untuk meraih derajat takwa. Kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah sudah katakan. Jadi awal buka aja sudah wes koyo ragu ya kan gitu ya, dengan apapun yang ada di dalamnya itu. Oke ya. Oke, sekarang cakupan iman kepada kitab Allah. Jadi ketika kita iman kepada Allah, cakupannya sampai di mana sih gitu ya. Ya cakupannya itu sebenarnya tadi itu sudah terbahas dalam makna. Yang pertama, cakupan kita iman kepada kitab Allah itu satu, meyakini kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan firman Allah. Ini cakupannya. Jadi ini poinnya pertama ya. Jadi di dalam surat Ali Imran ya dilihat kalau yang ada Quran di surat dalilnya di surat Ali Imran ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil.
min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ali Imran ayat 2 sampai 4. Dia menurunkan kitab. Allah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, ini menjelaskan Allah menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya itu kebenaran, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu menurunkan Taurat dan Injil ini, ya. Jadi harus meyakini bahwa itu firman-firman Allah sebelumnya sebagai petunjuk. Jadi menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan, ya. Yang dimaksud Al-Furqan itu adalah Al-Quran yang membedakan antara benar dan salah, seperti itu. Dan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Masya Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha mempunyai hukuman. Jadi ini orang kalau sudah nggak ada iman, Bu, maka nanti ya tempatnya itu di neraka. Karena iman itu adalah password kita bisa masuk surga. Dan iman yang harus kita pegang itu adalah rukun iman. Namanya rukun itu akan batal, tidak sah jika rukun itu ditinggal. Dan salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada kitab. Dan kitab itu apa, Bu? Kompas, pedoman, petunjuk, ya. Quran itu adalah apa, ya, way of life, ya, apa, Bu, itu jalan hidup, pedoman hidup. Kalau kita nggak pakai kompas, nggak pakai pedoman, nggak pakai tuntunan, tentu saja tersesat. Tadi Allah sudah sampaikan di surat An-Nisa kan 136 tadi. Orang yang kemudian tidak mau beriman kepada firman Allah, maka dia telah tersesat dengan sesatnya. Iya, nggak dipakai kompasnya. Di rumahnya ada Quran, tapi nggak pernah dipakai gitu, ya. Ya, kita ini hafal khatmil Quran nggak, Bu? Doa yang biasa dibaca khatmil Quran itu. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya Rabbal alamin. Artinya tahun habu itu artinya Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Berikan kami fid dunya hasanah dengan Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dengan Quran. Rahmat itu, Bu, kebaikan yang Allah berikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Quran ini adalah ilmu, sumber ilmu, petunjuk, kompas, tuntunan, pedoman. Dan jadikanlah Quran ini sebagai imam. Imaman. Dan namanya iman itu di depan apa di belakang? Di depan. Namanya iman ini kita turut. Ya Allah, jadikan Quran ini jadi imamku. Kata Quran, lurus kita. Kanan kita. Jangan ke kiri. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Siap. Enggak dekat-dekat. Jangan riba, ya, katanya Quran. Iya. Makan yang halal dan baik, ya, oke, siap.
Ini kita jadikan imam di depan. Namanya imam itu di depan, diikuti. Jadi enggak karepe dhewe. Yen karepe dhewe iki Qur'ane dokok ning mburi. Ini majas ya Bu ya. Soalnya ada ibu-ibu gini kan, saya kan senangnya pakai ransel ya. Saya itu senangnya pakai ransel karena saya pakai motor. Kalau pakai yang cantik-cantik itu guling, kalau lagi motoran dengan beler. Nah, ini loh Bu. Jadi saya itu bukan nggak seneng yang gini. Kalau pas pakai mobil diantar pakai yang cangklongan kan gitu. Tapi saya itu kemana-mana karena motoran pakai ransel. Jadi nggak pusing sama yang itu. Terus ada ibu-ibu, Bu Siti ada Qur'annya ya? Boleh tadi taruh di punggung. Lah terus mau tak taruh mana Bu? Itu maksudnya jangan diletakkan di punggung itu, maksudnya jangan letakkan aturan, jadikan Quran itu sebagai petunjuk, bukan berarti enggak boleh taruh belakang terus jadinya dia itu ngikutin kita, bukan itu maksudnya, tapi kandungannya itu harus kita jadikan imam, isinya itu. Ya jadi tadi boleh tadi taruh di belakang gitu ya, jadinya oh iyalah terus saya. Nah, yang penting ojo ditakok ning nang bawah. Taruh di bawah itu kan kita kurang mengagungkan ya, kalau ditaruh Al-Qur'an. Nah, kalau diada anak itu apa maksudnya di bawah kan, kalau saya taruh bawah kan saya sejajarkan sama kaki saya gitu loh Bu. Nah, itu kan sebagai bentuk penghormatan kayak gitu ya. Oke, ini ya, meyakini kitabnya itu turun dari Allah dan merupakan, kita yakin bahwa di dalamnya itu firman Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, cakupan yang kedua itu adalah meyakini secara rinci nama-nama kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meyakini secara global kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya. Jadi yang kedua, makna yang kedua bahwa kita harus meyakini secara rinci nama-nama kitab. Tadi itu kita harus yakin ada Taurat yang pernah Allah turunkan, ada Zabur yang pernah Allah turunkan, ada Suhuf Ibrahim, ada Injil dan Quran. Jadi kita harus meyakini yang sudah disebutkan dan meyakini secara global kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya. Karena para nabi dan rasul itu, mereka itu dikasih sebuah syariat dari Allah Bu. Cuman apa namanya ya, tidak bahasanya tidak terekspos. Nah, contoh-contoh ya. Jadi kayak nabi itu, nabi itu ada berapa Bu? Nabi kita itu ada berapa? Hah? Yang kita tahu kan 25. Nah, ini bahasanya yang terekspos, yang Allah sampaikan. Jumlah nabi itu kata Rasulullah 124.000. Banyak kan? Tapi yang terekspos kita tahu namanya itu ya Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, yang 25 itu. Gitu. Jadi nabi itu nabi yang mengatakan ada 124.000 nabi. Jadi dari zaman dulu itu setiap nggak ada misalkan Nabi Adam meninggal gitu ya Bu ya, wafat. Nanti Allah turunkan apa namanya pengganti untuk kemudian sebagai utusan itu. Ya, seperti itu terus. Seperti itu. Jadi ada 124.000. Nah, kalau rasulnya kita yang tahu berapa? 5 kan? Kan yang ulul azmi itu kan kita ngertinya kan gitu, yang singkatannya mimin Musa Isa Musa ya, mimin Musa Isa Muhammad Ibrahim sama Nuh, Muhammad Ibrahim ya, Nuh ya, mimin ya, minim ya. Ah ya, jadi seperti itu. Nah, seperti itulah ya. Jadi itu. Padahal Rasul ada berapa? 313. Gitu. Nah, kitab ini juga banyak, tetapi yang kemudian terekspos yang Allah sampaikan kepada kita yaitu tadi. Ya, ada yang itu Suhufu Ibrahim itu kan itu juga masuk. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu kita harus yakin Allah pernah menurunkan itu semuanya. Oke. Nah, nama kitab yang disebut di dalam Al-Qur'an itu yaitu tadi Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am 19. Jadi Allah sebutkan
kitab namanya Al-Qur'an. Nah, itu di surat Al-An'am ayat 19. Ya, nanti dicari ya, karena kalau dibacakan nanti banyak. Oke, Injil Allah sebutkan di surat Al-Maidah, surat kelima ayat 117. Oke. Kemudian Zabur Allah sampaikan sampaikan di surat An-Nisa ayat 163. Ya, tadi itu. Kemudian Taurat di surat Al-Maidah ayat 44. Ya. Dan suhufu Ibrahim wa Musa, ya. Di surat Al-A'la itu, Bu. Ya kan, kalau kita baca Sabihis ya. Ya, Sabihis ya. Nah, itu nanti kan terakhirnya itu suhufu Ibrahim wa Musa, kan gitu kan. Nah, itu jadi surat Al-A'la ayat 18-19. Ini yang disebutkan oleh Quran, yang tertangkap, yang terekspos, yang kita ketahui, yang Allah sampaikan. Tapi yang tidak diketahui banyak. Gitu ya. Kayak nama Allah Asmaul Husna. Yang kita tahu ada berapa? 99 itu juga tidak disebutkan secara urut kayak lagu itu juga, Bu, enggak. Jadi itu sudah dikumpulkan oleh para ulama, karena Nabi mengatakan nama Allah itu ada 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang kemudian ahsoha maka dakhalal jannah. Tetapi di hadis lain, Bu, nama Allah itu banyak. Itu yang terekspos 99. Yang disimpan itu ada, yang enggak diajarkan itu ada. Kalau ibu hafal Asmaul Husna yang biasa, ya Allah ya Rahman itu ada enggak Asy-Syafi? Saya tanya ada enggak Asy-Syafi? Enggak ada kan? Nah, padahal Allah itu ya Asy-Syafi. Allah yang Maha menyembuhkan. Ya Syafi wa idza maridtu fahuwa yashfin, itu dari kata Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, itu, Bu. Jadi sebetulnya banyak gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kita meyakini kitab itu banyak diturunkan para nabi, tapi yang kemudian kita juga secara detail harus tahu yang diekspos atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 ya. Di dalam surat Al-Baqarah 213 disebutkan bahwa kitab itu banyak. Nah, ini makanya banyak ya. Makanya karena setiap nabi itu diturunkan kitab. Ini supaya kita itu yakin gitu ya. Orang kitab itu banyak piye? Gur papat kan gitu ya. Oh, kan ya, apa namanya? Karena podo-podo gak ngerti ini makengkeng berantem padu ya kan gitu ya. Nah, ini kita menuntut ilmu itu supaya kemudian kita lebih bijak, kemudian melihat segala sesuatu ya, seperti itu. Oke, ayat berapa, Bu? 213. Oke, ada yang sudah ketemu? Saya bacakan. Manusia itu dahulunya satu umat. Loh, makanya agama samami satu umat. Ya. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi tadi fokusnya bahwa bersama Allah turunkan Rasul seperti itu ya. Maka Allah juga menurunkan kepada mereka kitab. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus yakini. Nah, kemudian yang ketiga, cakupan dari beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah itu adalah membenarkan. Nah, kita enggak boleh loh, Bu. Jangan sampai kita jadi kafir hanya enggak percaya satu ayat. Ya. Biasanya kalau ibu-ibu itu ayat poligami enggak percaya. sampai batuk ini ya silam. Ada orang yang kafir, dia dengan satu ayat masuk Islam. Jangan sampai kita yang sudah sejak lahir Islam hanya kemudian keluar Islam karena tidak mengimani satu ayat.
Ya, jadi seperti itu. Maka kita harus benarkan semuanya itu benar yang ada di Quran itu ya, karena ini datang dari Al-Haq seperti itu ya. Isi yang terdapat di dalam kitab-kitab suci itu semuanya benar sebelum adanya penyelewengan atau dirubah isinya. Kitab-kitab yang selain Al-Quran itu sudah banyak ditambahi, bahkan sudah dirubah ya Bu ya, sudah dirubah. Jadi kita membenarkan terhadap kandungan isi yang terdapat di dalam kitab-kitab suci yang dulu pernah turun kan gitu, sebelum adanya penyelewengan atau dirubah isinya ya. Jadi di dalam kitab itu semua kitab itu mengajarkan tauhid. Saya tadi bilang tauhid. Lalu kemudian di dalam semua kitab itu ada di dalamnya itu muamalah. Tahu muamalah Bu? Muamalah itu hukum-hukum. Ya, misalkan hukum jual beli, ya, hukum hutang, seperti itu. Hukum misalkan mau warisan, seperti itu. Jadi muamalah itu kaitannya dengan orang lain. Nah, itu yang kemudian ada di sana hukum-hukum. Ya, seperti itu. Bagaimana hukum bergaul, bagaimana hukum kemudian misalkan makan atau kemudian makanan yang boleh ndak, halal haram, itu kan ada hukum-hukum di sana. Nah, setiap kitab itu ada tauhid satu, kemudian dua hukum-hukum, ya, muamalah, kemudian yang ketiga akhlak. Yang keempat itu di dalam biasanya kalau di Al-Qur'an itu tambah kisah-kisah nabi-nabi dulu, ya. Ini di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam isi di dalam Al-Quran itu dan kitab dulu itu ada tauhid, muamalah, akhlak dan kisah. Di Al-Quran terutamanya ya. Dan setiap syariat itu berbeda Bu. Setiap nabi itu. Nabi Adam itu loh syariatnya kawin anaknya boleh sama saudara kandungnya. Kenapa? Karena memang zaman Nabi Adam itu baru keluarganya tok ae sing enek kan gitu, belum punya tetangga kan gitu. Jadi gimana kalau enggak syariatnya begini, enggak bisa berkembang lah manusia. Nah, itu syariatnya berlaku di Nabi Adam, zamannya Nabi Adam. Nanti beda-beda lagi nanti syariatnya. Nah, kita ini ngikuti syariat yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Dan ini sudah penyempurna Quran ini ya. Jadi penyempurnalah dari kitab-kitab sebelumnya itu. Nah ini ya. Jadi maka kemudian kita harus membenarkan terhadap kandungan isi yang terdapat di dalam kitab itu. Oke, kemudian yang keempat, ini yang terakhir ya. Cakupan makna kita iman kepada Allah itu apa? Mengamalkan isi Al-Quran. Ya, kalau kita sekarang kan kitabnya Quran Bu. Jadi ya ngamalkan, jadi membenarkan Quran. Terus kemudian tadi bahwa yakin bahwa ini dari Allah, firman Allah, ya seperti itu. Kemudian ini turun dari Allah, ya itu kita membenarkan, ya jadi seperti itu. Nah mengamalkan isi Al-Quran karena Allah memerintahkan Bu untuk mengamalkan. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 55 ya. Dan di dalam surat Al-Hijr ayat 9 ini Allah berfirman tentang bagaimana Quran itu sampai akhir zaman itu terjaga. Makanya kita harus mengamalkan ya surat Al-Hijr Bu. Surat Al-Hijr itu surat ke-15 ya ayat 9. Ya, jadi Allah sudah nyatakan bahwa Quran ini akan dijaga. Kalau kitab-kitab dulu itu sudah dirubah-rubah, ditambahi, dikurangi seperti itu ya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9 itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, jadi seperti itu. Allah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pasti pula yang akan memelihara atau menjaganya. Masya Allah. Ketahuan Bu. Nggak ada kitab yang titik komanya itu sampai iso diapal kecuali Al-Quran. Ya Bu, ya kitab-kitab lain yang ya sudah ada perubahan-perubahan itu loh Bu, nggak bisa diapal itu. Ini mukjizatnya Quran itu, dan tidak hanya orang tua, orang anak-anak kecil itu hafal. Ya titik koma itu ketika berhentinya di mana, mulainya dari mana, itu
Itu namanya titik komanya itu sampai dihafal, mulainya dari sini. Nah, misalkan dzalikal kitabul la raiba fi, ada situ nanti hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Raib ada di situ, tapi kemudian itu karena ada aturan-aturan tajwid itu yang menjadikan bahasa kita titik komanya itu sampai hafal. Aduh, tambah lagi ya Ustadz Hadi Hidayat, murid-muridnya Ustadz Hadi Hidayat, Masya Allah. Ya, pojok kanan bawah gitu ya. Ya gitu ya. Dari kalimat ini 4 lembar setelahnya apa? Tahu. Masya Allah. Kalau kita Bu, kita mah cuma tahu gini. Di mana mah? Apa? Kaos kakiku yang warna hitam. Oh ya. Di loker nomor 3 sebelah kanan rodok ke dalam. Hafal kita ya. Jadi kita bagian apa? Ya, jadi itu luar biasa. Jadi kita amalkan karena memang Quran ini memang isinya benar dan kemudian memang mukjizat itu ya, isinya ini semuanya ini menjadi petunjuk benar karena datang dari Allah dan ini enggak ada dirubah-rubah. Ya. Makanya ya ketika kemudian ada yang bilang wah nganu 1 ayat, siapa yang menggerakkan jutaan orang itu ke Monas? Orang yang buta saja ketika ada orang salah baca Quran tahu salah. Itulah bentuk penjagaan Allah itu dengan apa? Mudah dihafal, semua orang bisa menghafal. Jadi kalau nulisnya salah itu bisa dikoreksi, semua orang bisa. Jadi ini cara penjagaan Allah, mudah dihafal. Ya, mudah dihafal. Masya Allah. Kalau misalkan hafal 1 juz ya, juz amma saja. Itu kan ada 10 lembar Bu. Bayangkan. Mana ada kitab yang 10 lembar itu bisa kita baca gitu ya. Ini. Kalau isinya rangkumannya, ringkasnya apa? Tahu banyak orang gitu ya. Tapi ini enggak, ya dibaca kalimatnya, 1 kalimat, titik komanya berhentinya di mana? Apa? Bayangkan. Ya, ini luar biasa. Maka kita makna apa cakupan makna yang keempat itu mengamalkan isi Al-Qur'an. Oke. Sekarang kita akan langsung ke buah hasil dari iman kepada Allah, kitab Allah. Ya, jadi apa buahnya? Kalau kita sudah tadi beriman kepada dalam hal ini kita ya kitab yang dahulu kita imani dan sekarang kita ya Quran ini ya yang kemudian yang ada pada diri kita sekarang itu apa buah hasil apa yang kemudian berdampak dalam diri kita iman kita kepada kitab Allah itu. Yang pertama menyadari besarnya perhatian rahmat sayangnya Allah kepada manusia. Jadi ini kita harus bersyukur, berterima kasih Allah turunkan ini. Quran ini adalah bentuk rahmatnya Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah sebut Allah yang Maha Rahman. Salah satu rahmannya itu adalah 'allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Surat Ar-Rahman ayat 2 seperti itu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 1 itu Allah katakan tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti itu ya, Masya Allah. Jadi kita harus bersyukur. Syukur itu tidak cuma ngomong terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah kan gitu ya. Apa Bu? Jadi dengan cara bersyukur itu ada itunya loh Bu, ada rukunnya. Bersyukur itu lisannya memuji Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah dikasih Quran ini ya Allah, syifa ya penawar kan gitu ya, menenangkan hati. Tidak hanya itu sebagai petunjuk sumber ilmu ya, kita mau kemana, kita di dunia ini ngapain aja, kita harus ngapain, bagaimana, kita dari mana, mau kemana, tahu tujuan. Bu bayangkan misalkan kita itu diciptakan gitu aja terus kon apa ya gur sawang-sawangan ae awake dhewe ngopo ya. Coba Bu bayangkan, iya kan?
Loh, tapi kan kalau kayak gini hidup jelas. Oh, kita itu hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan engkau wahai jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Aturannya di gini, ya salat 5 waktu. Ya Allah, kalau enggak itu kita bingung. Mungkin loh Bu, saya bayangkan. Kalau Allah tidak turunkan kitab dan tidak turunkan nabi. Nanti Rasul ya itu ya. Mungkin saling saudara membunuh. Orang tua gampang bunuh, anak bunuh orang tua gampang. Enggak suka mutilasi kan gitu ya. Tapi karena ada aturan-aturan, hukum-hukum yang kemudian darah barang siapa yang menumpahkan satu darah orang yang beriman, dia seperti menumpahkan darah sebumi. Takut kan? Dosa besar. Oh, terjagalah nyawa-nyawa itu terjaga. Loh, coba kalau enggak Bu, bayangkan. Coba bayangkan. Wong kita enggak usah gitulah, enggak usah gitu wis, enggak usah gitu ya. Kita enggak ada agenda. Terus hari ini terus kita enggak punya tujuan, enggak punya rencana. Nah, Ibu lapo? Gur lolat lelet piye iki ngene iki. Ngopo ya? Ngopo iki? Kok bingung ya? Coba bayangkan. Ini makanya bersyukur kita lisannya memuji Allah, hatinya membenarkan ini dari Allah, lalu kemudian anggota badan kita menunjukkan rasa syukur dengan cara apa? Yo bacalah yang menjadi yang menjadi nikmat Allah itu. Dengan anggota badan kita itu kita taat, tunduk, beribadah kepada Allah ya dengan Quran ini. Apa berarti? Dibaca, ditadaburi, dihafalkan, diamalkan, disampaikan, dibela. Loh, itu bentuk rasa syukur itu harus ada action. Ya enggak Bu ya? Cuma gini, untuk tenderan sak gitu ya Bu ya. Lambulah ember apa miliar ngono enggak ngerti ya. Mau sak man tetenan gitu ya. Terus cuman bilang, alhamdulillah ya Allah, untuk duit akeh kan gitu. Lalu kemudian ada Masjid Al-Jannah, ini Al-Jannah kan ya. Minta proposal untuk kegiatan Ramadan. Ya Allah, lage ae ngono, kok ngerti-ngerti ya ngono ya. Untuk tenderan gede ngono proposal ya mampir ini. Nah itu apa ngene iki? Syukur ta? Enggak mah. Oh alhamdulillah ada peluang untuk beramal. Rasa syukur itu mendekatkan diri. Kan gitu. Gak bisa syukur itu gur ini tok terus karo ini ketika ada tuntutan untuk kemudian dengan harta yang nikmat itu mendekat kepada Allah, kok terus ini. Walah kok yo ngerti ya ngono. Enek nggawa astagfirullahaladzim. Ngono ya enggak bisa gitu. Ya gitu ya bersyukur itu. Nah, bersyukur ya jadi menyadari betapa rahmat Allah itu sayangnya kepada kita sehingga kita itu dikasih kompas ya, dikasih Quran ini untuk sebagai kemudian pedoman hidup kita ya dengan caranya bersyukur gitu ya. Kemudian menginginkan Allah itu menginginkan dengan kitab ini bahagia. Tadi Bu. Ya Allah ya. Jadi ini Quran ini adalah rahmat Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu khairam mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia anugerah dan rahmat Allah hendaklah kalian itu bahagia. Karena rahmat anugerah Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Ya. Itu lebih baik. Nah ini Quran ini rahmat Allah, maka kamu bahagialah. Nah karena Allah turunkan Quran itu supaya kita bahagia. Lah kita ini kalau sama Quran kadang rotok nggak bahagia, ya. Nah, ya, delok Quran langsung angop. Oh, syaitonir rajim. Ya, maune gak ngantuk. Delok Quran dadi angop coba. Ya Allah, padahal nyuruh ini akan menjadikan kita bahagia. Tapi tadinya ngantuk, delok HP, melek mendelik ya, 2 jam 3 jam. Berarti koyo awake dhewe iki akeh setane ya, Bu ya. Nah, iki setan gepeng entuk bolone. Ya kan gitu ya. Ya apa iki? Jadi
Jadi dengan Quran ini Allah pengen kita itu bahagia dunia akhirat. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Adz-Dzariyat 56 itu Bu, kata Ibnu Abbas, artinya ya terjemahan di Quran itu gini terjemahannya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembahku. Tapi kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, tidaklah Allah ciptakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bahagia. Loh, benang merahnya mana Bu Siti? Orang yang taat, tunduk, mau beribadah kepada Allah, maka hidupnya akan bahagia. Tapi kalau ibadahnya bermasalah, sholatnya bolong-bolong, ya, sholatnya nanti ya, kalau dengar azan sering nembak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tar, kono tok ya, nembak itu tar ya, langkung ya, tar kan gitu ya, bentar kan gitu ya. Wis. Wong waktu sholat saja dia itu, jadi kalau ada yang orang tuh perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu kan gitu kan, bahasa orang bijak itu. Kita sholatnya belum masih kacau, maka uripnya yo kacau balau. Jadi kalau kita itu ibadah sama Allah, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, hidup kita itu tenang. Kenapa kita nggak pernah bahagia? Karena Allah perintahkan A, kita cari C. Coba saya tanya. Makanya kita nggak bahagia. Quran, di dalam Quran, ibu tidak akan menemukan kata minta maaf. Tapi di dalam Quran Allah sering katakan maafkanlah, perbaikilah. Gitu Bu. Ada orang yang nyakiti kita nggak mau maafkan, mangkel, kesel melihat orangnya, kan gitu ya, mangkel kan gitu ya. Lah, karena kita tidak mau mengikuti aturan Allah. Coba kita memaafkan, enteng uripnya. Karena kalau orang belum bisa memaafkan, berarti di dalam dadanya itu ada kebencian, kemarahan, dan dendam. Orang yang belum bisa memaafkan, kita pengen orang yang kita benci itu mati, binasa, susah. Tapi kita yang minum racunnya, aduh, siapa yang bodoh? Kan ya, betul Bu, itu kalau udah bisa maafkan, enteng. Tapi kita kata Allah, maafkan, kan gitu ya. Kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri ya, kau yang salah. Ya kan gitu. Kalau dilakukan ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kan gitu. Kowe sing salah ya, kowe kudu sing minta maaf ya. Kowe sing salah kok aku kudu sing memaafkan. No, kan ya. Seperti itu. No way, kan gitu ya. Nah, susah kita. Allah suruh sabar. Nah, kita enggak sabar. Enggak sabar, kesel, mesoh-mesoh, mengeluh, suwe-suwe tambah stroke. Loh. Karena kita enggak mau ngikuti aturan Allah. Coba sekarang orang yang sakit karena nggak ngikuti aturan Allah. Ayo kasih perutmu itu, kata Allah lewat nabinya, nabi yang bilang hadis. Isi perutmu itu sepertiga itu makan, sepertiga air, sepertiga udara. Sehat koyok nabi. Nabi itu tidak pernah sakit, kecuali sakitnya itu karena disihir. Awak dhewe dilit-dilit kena banyu udan masuk angin. Ya, nggak nganggo jaket, ngono ya, keroanan gitu. Sudah mulai usia 50, kolesterol, darah tinggi. Kenapa? Karena nggak mau ngikuti kata Allah, makanlah makan yang halal, makanlah dari apa yang aku telah rezekikan kepada kalian dengan makanan yang halal dan baik, toyib. Kita halal tok, toyib enggak. Ya? Kan gitu kan Bu, wis usia 50, 60 tahun, maam gorengan telap kan itu. Itu kan enggak toyib loh, kan halal Bu Siti, yo halal. Tapi kan enggak toyib.
Makane kolesterolan kan gitu, asam uratan kan gitu ya. Ya bahasane ya salahmu dhewe tak gawe kepenak bahagia gak mau manut Paham? Quran di sini. Jadi Allah pengen kita itu bahagia selama dunia akhirat. Tapi awak dhewe golek aturan dhewe, kan kon sabar malah muring-muring. Kan gitu. Suruh bersyukur malah poya-poya. Ya, seperti itu. Nah, kayak gitulah, Bu. Jadi disuruh tunduk malah bangkang. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya Quran ini kita harus senang dengan apa yang Allah turunkan. Ini dampaknya loh ya, Bu ya. Jadi kemudian caranya juga menjaga hubungan kita dengan Allah itu tetap baik dengan Quran ini. Ini surat cintanya Allah. Jadi saya kalau mentadaburi bismillah, kalimat bismillah. Allah tulis surat kepada kita berapa kali suratnya? Allah tulis surat untuk kita berapa surat? 114. Bukan 114 ya. 114 Allah tulis namanya. Iki surat pertamaku, namanya Al-Fatihah. Surat keduaku dikasih judul Al-Baqarah. Surat ketiga Ali Imran. Terus sampai Anas ya. Ancene awake dhewe iki wajahnya wajah kul ya. Kul tok iki ya. Kul sing diingeti kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sama kul ya ayyuhal kafirun. Nah wajahnya kul ya. Ya. Allah itu tulis surat kepada kita 114 surat. Dan setiap surat itu Allah awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Ya kan? Tapi nanti di dalam surat An-Naml Allah kembalikan tulis ketika Nabi Sulaiman menulis surat dengan mengawali, ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Genep 114 juga kita. Nah, Ibu apa yang Ibu bisa ambil, Bu? Dari setiap Allah menulis surat selalu diawali dengan bismillah. Artinya kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya, Bu. Tapi saya, ini namanya tadabbur itu setiap orang itu bisa mengambil pelajaran yang berbeda. Kalau saya mentadaburi kalimat bismillah ini, jadi kayak Allah itu sebelum nulis suratnya gini, ini kayak dir gitu ya, diar ya, bukan duar gitu lah, bukan ya, diar ya. Sekarang nggak usah menulis surat marah ya, yang ngerti itu. Dir itu apa sih, Bu? Untukmu yang tersayang, terkasih. Jadi kalimat bismillah itu saya mentadaburinya itu seperti Allah gini mengawalinya. Dir, untukmu hamba-hambaku yang aku sayangi. Baca suratku ini, renungi, ambil pelajarannya. Tadaburi di balik kata-kataku, kalimatku ini. Amalkan. Maka kau akan selamat dunia Ar-Rahman, dan kau akan selamat akhiratmu Ar-Rahim. Itu saya mentadaburi bismillah itu. Jadi Allah itu ingin menyapa kepada kita, untukmu hamba-hambaku yang kusayang, karena Allah itu sayang sama kita, Bu. Pelajari, renungi, tadaburi, baca, ambil pelajaran yang ada di dalamnya. Amalkan yang ada kemudian aku perintahkan di situ, amalkan. Kalau aku larang, jauhi. Kau akan selamat duniamu dan kau akan selamat akhiratmu. Ar-Rahman, baik duniamu, fit dunya hasanah, Ar-Rahim wa fil akhirati hasanah. Makanya kita tidak boleh hanya sekedar baca, meskipun itu sudah banyak pahalanya. Ya kan, Bu? Tapi kalau cuma dibaca nggak diamal, itu kadang percuma, Bu. Kita tahu bacaan no smoking, ngerti bacaan no smoking. Tapi kalau nggak diamalkan, di bawahnya tulisan no smoking, kempus saya.
Ini kan gak percuma. Kayak batas suci ditulis sama takmir, batas suci. Tahu kita, baca batas suci. Tapi nggak mau diamalkan, nginjek kita ke atas. Masuk bawa sepatu yang basah karena kita nggak mengamalkan tulisan itu, menjadi tidak bermanfaat. Meskipun loh ya, saya katakan meskipun dengan membacanya kita sudah mendapatkan pahala, tetapi secara efek ke dalam untuk kemudian menjadikan ini sebuah membentuk kita itu akhlak yang baik, kemudian menjadikan kita itu bahagia, tenang, itu kurang nantinya kalau nggak diamalkan gitu ya. Gini, jadi agar menjaga hubungan kita dengan Allah itu tetap baik. Jadi ingat Allah, karena ini adalah zikir terbaik itu Quran, membaca Quran. Jadi zikrullah, mengingat Allah, zikir terbaik itu adalah baca Quran, kata ulama ya, zikir yang paling utama maksudnya. Oke. Ini masih buah yang pertama ya Bu ya, menyadari besarnya perhatian, rahmat sayangnya Allah kepada manusia itu akhirnya kita bersyukur, kemudian kita itu bahagia sekali gitu ya dengan kemudian mempelajarinya gitu ya, karena memang Allah pengen kita bahagia, lalu ini bisa menjaga hubungan kita dengan Allah ya, koneksinya tetap baik, dan Allah menginginkan manusia itu hidupnya terarah dan dalam keteraturan dengan kitab ini. Jadi sadari itu, bahwa ini itu agar kita itu teratur hidupnya, terarah hidupnya, tidak salah jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini gitu ya, ini yang pertama, ini buahnya. Makanya ini tadi, jadi tidak hanya iman kepada kitab itu apa ya yang harus kita apresiasikan, buah hasilnya iman kita setelah mengenal iman kepada kitab Allah itu apa ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan sadar betapa bahwa Allah itu maha bijaksana ya. Jadi kita semakin mengenal Allah itu, ya Allah, dengan kitab ini loh Bu ya, semakin bijaksana, betapa bijaksananya Allah. Kenapa? Karena setiap umat itu kitabnya beda-beda. Tadi itu loh yang saya sampaikan, syariatnya beda-beda. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita menemukan jalan kebahagiaan dunia akhirat. Surat 17 ayat 9. Ini ya, jadi ini tadi hasil dari iman kepada kitab Allah itu ya. Masya Allah ya. Jadi apa Bu, diulangi lagi biar kita ini yang harus kita praktekkan ya. Jadi karena menyadari besarnya rahmat kasih sayang Allah, maka kita bersyukur. Bersyukur dengan Quran berarti membacanya, mengamalkannya, menghafalnya, mentadaburinya, membelanya, menyampaikannya. Ya, jadi saya seperti ini di dalam rangka mensyukuri, Masya Allah. Semakin kita masuk belajar Quran, kita seperti dalam di samudra yang penuh mutiara. Ya, jadi kalau Ibu pernah ikut online saya nggak Kamis pagi? Oh, online Bu, Kamis pagi tapi jam 5 pagi. Itu ada 100-an orang lebih ya, kadang 114, kadang 115. Itu mentadaburi Quran. Namanya tadabur itu bukan tafsir ya Bu ya. Ya kita bacakan tafsirnya dulu, tapi apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Quran itu. Apa Allah itu pengen kita itu ngapain gitu. Allah sedang berbicara, kita nyuruh kita apa gitu loh. Nah itu setiap Kamis pagi Bu. Jadi sudah berjalan 3 tahun, juz 30 selesai. Kemudian kemarin surat-surat pilihan kayak Ar-Rahman, surat Al-Kahfi, surat Waqiah gitu, itu sudah dibahas. Nah malah kemudian ini kita mau dari awal, dari depan Al-Fatihah. Jadi baru kemarin part 3 sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti linknya saya masukkan 1. Jadi Bu Erni saya masukkan di grup itu biar saya kadang sering lupa. Jadi kalau 1 saya masukkan, nanti Bu Erni nyebarkan ke grupnya gitu loh maksud saya. Jadi 1 aja nanti nanti karena saya punyanya nomornya Bu Erni ya. Ya, jadi gitu. Jadi nanti biar bersama teman-teman yang lainnya gitu. Jadi tadabur gitu Bu, paling pertemuan 1,5 jam itu ya bahas 1 ayat gitu. Dan itu ya 1 ayat, 1-2 ayat gitu. Yang itu
Ya kadang nggak cukup gitu. Ya sudah, ya memang tadabbur itu gitu. Ya, jadi gitu. Oke, kemudian ini ya tadi mengamalkan, menyampaikan, membela seperti itu, dan kita juga jadi suka gitu Bu, ya bahagia, nikmat gitu ya, nggak bolak-balik walik ya gitu, bolak-balik kapan rampungi shadaqallahul azim, itu kata-kata yang kita tunggu-tunggu dari baca Quran ya. Ini ya. Nah ini yang bisa disampaikan agar kita semangat, termotivasi untuk kemudian mempelajari kitab Allah ini. Ini sumber ilmu ya Bu ya. Semua sumber ilmu yang ada di alam semesta itu sekarang ada kedokteran, fakultas kedokteran, fakultas pertanian, fakultas peternakan, teknik, ekonom di sini. Di sini. Itunya. Jadi dari kadang tuh satu ayat beberapa ayat itu bisa menjadikan fakultas peternakan, fakultas kedokteran, itu bukunya berapa banyak, dan inilah sumbernya dari sini. Bikin pesawat, bikin apa, dari sini. Bahkan kalau Ibu pernah dengar PAZ, pengobatan ahli akhir zaman ya, yang menemukan itu bukan orang kesehatan Bu, tetapi beliau ahli dalam merangkai pesawat dan mendapatkan pengobatan ahli zaman yang sekarang masih ramai Bu ya, itu dari Quran surat Al-Ghafir. Itu nemunya itu. Jadi ilmu itu ditemukan itu, kalau orang itu bisa pakai akalnya itu jadi ilmu. Satu ayat itu jadi ilmu. Itu kalau ikut pelatihannya Bu, PAZ itu pelatihannya jutaan Bu. Dan banyak sudah tersebar. Nah ini, jadi ini sumber ilmu. Jadi makanya dari satu kita ya banyak. Oke, ini sudah jam 5:20, kalau mau ada yang tanya ya, biasanya kan sampai jam 5 ya. Ya nggak apa-apa, tadi telat ya. Ya nggak ada yang salah ya, nggak boleh nyalakan hujan, ini rahmat Allah juga ya. Nggak usah tahan mana enggak. Ini rahmat Allah, ini salah satu rahmat Allah itu hujan. Ya, jadi sekarang kita nggak boleh gitu ya, nggak boleh hujan gitu ya, karena nggak menurut selera kita salahkan Allah ya gitu. Karena kita mau ngaji nggak bisa, sudah setelah sekepes hujan marah ya. Nah, wis nggak gampang ngeluh ya. Ini ada yang mau tanya Ibu? Monggo kalau ada yang mau tanya, kalau tidak ada kita tutup. Bismillah. Semoga ini menjadi menguatkan iman kita, karena iman kita ini harus kita pakai, kita bawa untuk menuju Ramadan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang kalau puasa, sholat malamnya di bulan Ramadan, ya, man qoma Ramadana, atau nanti man qoma Lailatul Qadar. Itu kalau nggak pakai iman dan ikhtisab, dosanya akan tetap. Nanti kita masuk orang yang celaka. Celakalah orang yang dimasukkan, disampaikan kepada bulan Ramadan, keluar Ramadan dosanya tidak diampuni. Mungkin nggak pakai iman. Masuk Ramadan rutinitas tahunan. Maksudnya puasa pakai iman itu gimana Bu? Saya tanya, ini harus pakai iman Bu. Ayo, puasa pakai iman, sholat malam pakai iman. Itu gimana artinya? Jadi artinya itu bahwa ya Allah, aku berpuasa karena aku menjalankan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahmu untuk berpuasa, ya Allah aku berpuasa karena ini perintahmu. Bukan puasa nih. Poso Bu, ya poso lah. Ramadan itu ya wayahe poso, ya kabeh poso. Isen lah nggak poso. Iki nggak pakai iman. Cuman rutinitas. Ya Ramadan itu ya bulan poso, ya kudu poso. Nah, kita puasanya cuman rutinan dari dulu mbah-mbah ngerti kalau Ramadan poso. Nah, puasa pakai iman, ya Allah aku menjalankan perintahmu. Karena kau perintahkan untuk puasa, aku puasa. Aku berpuasa karenamu ya Allah. Nah, ini pakai iman. Ikhtisab, berharap pahala dari Allah. Nah, jadi kalau kita itu pakai iman beda dengan orang yang tidak pakai iman. Ya,
Tidak, beda sudah ya. Orang kalau nggak pakai iman Bu, menghadapi puasa kaget. Ya. Kaget. Loh. Kok wis marjane metu. Ki arep poso iki. Biasanya yen sarung cap gajah duduk jadi iklan iki wis mulai arep poso gitu ya. Jadi ngerti posone karena iklan. Loh, iki koyo poso ta Le? Iya, Mbah, 2 dina meneh. Loh, poso. Tiba-tiba Ramadan. Ujuk-ujuk Ramadan. Ya, jane enggak mempersiapkan kagetnya. Kalau orang yang mempersiapkan dengan iman, oh ini sudah mulai mau ini Rajab, bulan menanam ya, katanya seorang ulama ya, Abu Bakar Al-Waraq Al-Bakhli, beliau mengatakan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, Ramadan bulan memanen kan gitu ya. Itu beda ya, kalau orang yang senang itu beda ya. Gitu ya. Ini ya Bu ya yang bisa disampaikan. Saya sebetulnya ingin menyampaikan tarhib, tapi sudah nggak apa-apa, ini yang kita sampaikan ini kita kaitkan dengan tarhib. Nah, ini salah satu bekal kita dengan iman untuk menyambut Ramadan itu. Makanya nanti kita sangat itu sama antusias sama Quran gitu ya. Nanti amal-amal baik itu semua kita kalau bisa kita panen, semuanya bisa kita lakukan ya. Makanya perlu persiapan fisik, ilmu, hati, ruh, harta, perlu persiapan. Kalau tidak disiapkan, gagal panen. Ya, gagal panen. Hanya orang-orang yang panen pahala di bulan Ramadan, orang-orang yang sudah menanam kebaikan. Tidaklah memanen kecuali dia yang menanam, kan gitu. Ya, kalau dia panen tapi enggak nanam. Nah, iki sing dipanen nggone sapa kan gitu ya. Nggone tanggane apa nggone sapa kan gitu. Jadi enggak akan manen, orang enggak persiapan ya, warming up, latihan gitu ya, membiasakan diri. Oke, ini semoga menjadi salah satu juga tarhib kita dalam masalah keimanan. Oke, ini enggak ada yang bertanya ya. Ya kayaknya wajah-wajahnya juga enggak masalah ya, jadinya sudah enggak usah tanya. Semoga nanti enggak apa-apa Bu, kalau saya mah orang berapa aja, 450 orang ya pernah ngadepi, ya 100 orang ya pernah, ya 40 pernah, 10 pernah, 3 orang ya pernah. Artinya biasa, enggak masalah ya. Jadi Ibu jangan kemudian ngelokro juga kan gitu. Enggak enak ya, sepi ya, niatnya diluruskan, dikuatkan lagi ya, datang ke sini untuk mendapatkan keutamaan mencari ilmu, juga dapat ilmu juga. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.